إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu setengah lebih dari bulan Ramadan di bulan ini. Dan tersisa sedikit dari bulan Ramadan bulan ini. Berlalu begitu cepat dan tersisa sekitar 12 hari lagi. Pertanyaan terbesar yang terpatri di hati kita adalah, apa yang sebenarnya yang kita inginkan dari bulan Ramadan ini? Apa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Apa tujuan kita di bulan Ramadan ini? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita hadiah berupa piring emas, yakni Ramadan. Akan tetapi kebanyakan di antara kita, bahkan ada yang menaruh di atas piring emas itu kotoran dan sampah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat mahal berupa Ramadan untuk kita. Tapi bahkan ada di antara kita yang masih lalai di bulan Ramadan ini. Ada di antara kita yang justru mengisi malam-malam Ramadannya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Impian kita, tujuan kita di bulan Ramadan ini adalah al-'itqu minan nar. Agar kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Perbedaan antara al-'itqu dan al-maghfirah. Al-'itqu artinya dimerdekakan dari api neraka. Sedangkan al-maghfirah artinya diampuni dosa-dosa kita. Ketika kita berbuat dosa lalu diampuni oleh Allah, bisa jadi setelah itu kita berbuat dosa lagi. Dan dosa itu menyebabkan kita masuk ke neraka wal'iyadzubillah. Itu ampunan, maghfirah. Beda halnya dengan al-'itqu, dimerdekakan dari api neraka. Ketika seseorang dimerdekakan dari api neraka, maka ia terbebas sama sekali. Api neraka haram untuk menyentuh dirinya. Ia tidak akan pernah masuk ke neraka sama sekali. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwa Allah memerdekakan hamba-hambanya di setiap malam bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita bukan termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka wal iyadu billah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa saja yang dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Dia telah sukses, dia telah menang. Ya,
Kita tahu di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka. Rahmat Allah, ampunan Allah berlimpah ruah. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau kita bukan termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah di bulan Ramadan ini? Wal'iyadzubillah. Bahkan sampai Jibril alaihi salam berdoa. Jibril, ketuanya para malaikat. Malaikat yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala berdoa. Dan yang mengaminkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Jibril? Syaqiya abdun. Celaka, binasa, hancur hidupnya. Man adraka Ramadan, thumman salakha minhu walam yughfar lahu. Siapa saja manusia yang mendapati bulan Ramadan, lalu Ramadan pergi darinya, tapi ia belum diampuni dosa-dosanya. Wal'iyadzubillah. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sedikit penyesalan di hati kita, kalau ada sedikit rasa takut di hati kita, kalau kita belum diampuni oleh Allah, maka belum terlambat. Masih ada sisa sekitar 12 hari lagi. Kerahkan semua yang kita miliki untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah capek, sudah lelah 11 bulan yang lalu diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh hawa nafsu kita. Sudah cukup kita lalai selama 11 bulan. Mari semua waktu kita, semua yang kita miliki, yang kita mampu, serahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insan, ma gharraka birabbikal karim. Wahai para manusia, apa yang sebenarnya menipumu? Ma gharraka, apa yang menipumu? Sehingga engkau bermaksiat kepada Rabbmu yang karim, yang maha mulia, yang maha baik. Apa yang membuat kita lalai di bulan Ramadan ini? Terlalu banyak bertemu dengan orang-orang, dengan manusia, maka kurangi dulu. Fokuskan ini semua untuk Allah. Terlalu lalai, misalnya kita di bulan Ramadan ini karena sosial media. Hapus dulu sosial media. Biarkan bulan Ramadan ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan besar jamaah. Kalau bukan di bulan Ramadan ini kita menjadi baik, maka kapan lagi? Di bulan mana lagi kita akan menjadi baik? Kalau bukan di bulan yang dibuka pintu surga, rahmat Allah berlimpah ruah, syayatin, para setan dibelenggu. Kalau bukan di bulan ini kita mendekatkan diri kepada Allah, di bulan mana lagi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah? Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, kita faham, kita ingat, kita sadar. Banyak sekali nama-nama yang kita hafal di pikiran kita, yang tahun kemarin masih berpuasa bersama dengan kita. Yang tahun kemarin mereka masih beribadah bareng-bareng bersama kita di bulan Ramadan. Tapi tahun ini mereka tidak ada. Tapi tahun ini mereka sudah mendahului kita. Ya, kita tahu itu. Seandainya satu kubur di antara mereka ada di hadapan kita saat ini. Ada satu kubur di hadapan kita. Dan seandainya ahli kubur ini dapat berbicara, kira-kira apa yang ia angan-angankan? Apa yang ia inginkan? Apa harapannya? Kira-kira apa yang akan dia ucapkan untuk kita? Pesan apa? Wasiat apa yang akan ia ucapkan untuk kita? Niscaya kita akan tahu jawabannya. Ia mungkin akan meminta untuk dihidupkan kembali, untuk beribadah kepada Allah, meminta dimerdekakan dari api neraka. Ia akan bertaubat kepada Allah. Ia akan mulai berlalu kehidupannya karena Allah. Niscaya ia akan berwasiat, berpesan kepada kita, jangan kau lalaikan, jangan kau sia-siakan walaupun sedetik di bulan Ramadan ini. Bisa jadi 1 menit di bulan Ramadan ini berharga bagi ahli kubur daripada dunia dan seisinya. Tapi ia tidak bisa melakukan itu. Itu hanya sebatas angan-angannya. Ya, ia tidak bisa melakukan itu, tapi kita bisa melakukan itu. Maka lakukanlah kita. Kita saat ini berada di atas angan-angan ahli kubur itu. Kita bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
bertaubat, berhenti dari maksiat. Sudah cukup. Ini sudah hadiah terbesar dari Allah bulan Ramadan. Sediakan semua yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tidak bisa, maka kita yang bisa. Sebelum kita berangan-angan, sebagaimana ahli kubur ini berangan-angan. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tancapkan di pikiran kita baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak butuh terhadap ibadah kita. Allah tidak butuh terhadap sholat kita. Kita yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh terhadap doa kita. Kita yang butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita harapkan di hadapan Allah dari ibadah kita? Ibadah yang penuh dengan kekurangan. Ibadah yang lusuh, yang usang. Bahkan tidak berharga. Di dalam ibadah kita mungkin bisa jadi terselipkan ria. Mengharap orang lain. Ketika kita sholat, apa yang kita inginkan dalam sholat itu? Kita ingin buru-buru selesai. Bukan meminta Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Bukan kita mencari hati kita yang selama ini hilang dari diri kita. Ingin cepat-cepat selesai. Dalam membaca Quran, apa yang kita inginkan? Cepat-cepat selesai. Lalu kita katakan Allah butuh terhadap ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah disembah oleh orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala disembah oleh para malaikat, makhluk yang paling mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala disembah oleh para rasul, para nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita yang sebenarnya ketinggalan, jemaah. Maka berlarilah sekuat mungkin, belum terlambat. Terutama nanti di 10 akhir bulan Ramadan, berlari sekencang mungkin agar kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu membaca zikir, membaca doa. Dan doa zikir ini juga dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan petang. Zikir ini berbunyi, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup dan maha berdiri, perbaiki seluruh urusanku. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau ya Allah serahkan diriku kepada diriku walaupun satu kedipan mata. Apa artinya ini? Artinya adalah setiap helai nafas kita, setiap kedipan mata kita, ini semuanya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan hati kita. Jangan pernah kita bangga sekali-kali dengan ibadah kita yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa ujub, merasa saya sudah selesai 30 juz khatam Al-Quran. Saya setiap hari sholat di masjid. Itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dalam beribadah kita menggabungkan antara al-khauf dan raja. Takut tidak diterima, takut atas adab Allah, dan mengharap agar diterima, mengharap ampunan Allah. Sehingga tidak ada yang sombong membanggakan diri saya yang paling baik ibadahnya. Hati-hati dengan hasad, dengki, iri kepada sesama muslim. Jangan sampai busuknya hati kita menghapus pahala-pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Hati-hati, jangan pernah merasa kita bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya, pernahkah kita berdoa kepada Allah, meminta agar dimerdekakan dari api neraka? Allahumma a'tiqni minan nar. Ya Allah, merdekakan aku dari api neraka. Tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa apapun yang kita mampu, minta kepada Allah. Minta diberikan taufik, kemudahan, agar kita dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari kelalaian, dimudahkan dalam ibadah.
terus doa dan bergantung hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna. Allahumma hasibna hisaban yasira wa nawwir quburana wa adkhilna jannatakal firdausal a'la. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyyah wa mitatan sawiyah wa nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiqna minan nar. Allahumma a'tiqna wa liwalidina minan nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.